Ya pemirsa, itu tadi pidato kenegaraan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diawali dengan pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dalam rapat sidang tahunan MPR, dan juga sidang bersama DPR RI oleh Puan Maharani. Dan sudah bersama saya di studio Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies IPS Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, terima kasih sudah bergabung siang-siang ini. Tadi kita sudah mendengarkan bersama apa-apa saja yang disampaikan, poin-poin penting. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan kebijakan dan juga pencapaian dari Presiden Prabowo ya, selama masa tugasnya 299 hari, nanggung banget ya, 300 hari, sisa 1 hari esok. Tadi sambutannya atau pidatonya diawali dengan apresiasi, Mas, ya, kepada beberapa mantan presiden, mulai dari yang ke-7 Jokowi, kemudian ada juga SBY, juga kepada mantan wakil presiden. Apa yang bisa Anda cermati di sini, Mas? Ya, yang pertama saya kira gini, Mona ya, Prabowo ini punya keunikan dibandingkan presiden-presiden yang lain. Dan kebetulan sekali momentum kepemimpinan dia ini juga mendukung ya dibandingkan situasi yang dihadapi oleh presiden-presiden sebelumnya, ya kan gitu. Makanya tadi ketika Pak Prabowo menyampaikan apresiasi ya, itu enak sekali ya kita menyimaknya ya. Dan narasi yang dibangun pun juga kita banyak yang setuju kan gitu. Misalnya dari yang pertama dia bilang kepada Bung Karno ya, sosok presiden yang meletakkan fondasi negara bangsa kita, membangun Indonesia, menyatukan dan seterusnya seperti itu. Kemudian balik lagi ke Pak Harto yang meletakkan fondasi modernisasi dan seterusnya, ya, sampai kemudian era Pak Habibie, teknologi dan lain-lain, kemudian masuk Gus Dur, Megawati, ya, kemudian juga masuk zaman Pak SBY, sampai ke Jokowi ya, yang disebut misalnya prestasi di infrastruktur dan seterusnya. Nah, situasi ini, privilege ini saya kira sekaligus momentum ini tidak dimiliki juga oleh presiden sebelumnya. Kita masih ingat ya ketika awal-awal, ini kan pidato kenegaraan awal nih Pak Prabowo tahun pertama ya sebagai presiden. Ya, ketika transisinya kan transisi yang narasinya melanjutkan. Jadi enak sekali ya situasinya itu mendukung. Nah, ini berbeda dengan kalau kita lihat ketika masa transisi dari Presiden SBY ke era Pak Jokowi. Nah, di situ kan kelihatan sekali keberbedaannya. Kita masih ingat ya ketika awal-awal gitu ya Hambalang kemudian menjadi tempat yang sering dikunjungi Pak Jokowi misalnya. Orang kan melihat, wah ini kok justru kegagalan yang diekspos gitu ya. Bukan apresiasi dari prestasi presiden sebelumnya. Ya, demikian juga kalau kita lihat hubungan ketika era transisi dari Bu Mega ke Pak SBY, kan di situ ada masalah kan ceritanya kan. Bagaimana Pak SBY itu dianggap gitu tidak smooth komunikasinya dengan Bu Mega yang awal-awal misalnya pada proses pencalonan. Jadi ada masalah yang tersisa sehingga tradisi mengapresiasi ya prestasi presiden sebelumnya itu tidak menonjol. Nah, di era Pak Prabowo saya lihat ini dilakukan dengan sangat-sangat baik. Itu satu. Yang kedua, apresiasi ini sebenarnya juga menjadi hal yang bagus ya ketika seorang presiden sebagai kepala negara itu membangun narasi perjalanan bangsa kita itu sudah sampai mana, dipimpin oleh siapa, apa saja prestasi pemimpin sebelumnya dalam hal ini presiden. Jadi memang ini pidato kenegaraan ya, presiden sebagai kepala negara. Dan ini kan kalau di Amerika itu kan sering disebut dengan State of Union ya. Nah, cuma bedanya kalau di Amerika kadang-kala State of Union itu ada anggota Kongres yang juga berdiri sambil bawa poster protes kan gitu ya, mengkritik walaupun tidak meramaikan ya, membuat gaduh tidak. Tapi itu di Indonesia kan tidak. Justru tadi kalau kita lihat ketika Pak Prabowo sedang pidato itu kan banyak yang kemudian standing applause kan gitu. Artinya apa? Pidato Pak Prabowo ini dianggap merepresentasikan juga apa yang kemudian menjadi keresahan-keresahan juga dari para elit-elit ya, yang khususnya yang duduk di MPR, DPR, DPD itu. Dan juga saya kira juga secara serius ya membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini ya. Jadi kalau kita lihat di bagian awal tadi ya, itu saya kira ini tradisi yang bagus ya, mengapresiasi, mereview gitu ya. Cuma mungkin kalau di Indonesia itu kan belum terbiasa ketika kemudian selain mengapresiasi itu kemudian juga
mereview lah semacam kelemahan, mengevaluasi semacam kelemahan yang kemudian diperbaiki pada periode-periode berikutnya. Walaupun Pak Prabowo itu sering di dalam pidato yang lain, tidak dalam konteks seperti ini, itu kan seringkali juga menyinggung. Ya kita harus jujur lah dengan kelemahan kita. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia, kira-kira gitu. Baik, nah, seperti Mas, itu. kita akan ikuti dulu penutupan sidang karena sidang masih berlangsung. Ya. Kita ikuti bersama dari gedung DPR Jakarta. Sidang tahunan MPR RI tahun 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Dirgahayu Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Hadirin dimohon berdiri. Ya, sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR RI telah ditutup, yang menutupi rangkaian sesi pagi ini. Kita akan kembali lagi untuk berdiskusi dengan Mas Nyarwi. Tadi sempat terputus terkait dengan demokrasi. Tadi Pak Prabowo juga menyampaikan kalau saya adalah bukti demokrasi, ya kan? Di awalnya juga disampaikan terbukti dari bagaimana transisi pemerintahan itu berjalan dengan sangat baik, dan ada bahasa Jawanya ya, demokrasi yang mempersatukan, mikul dubur mendem jero begitu ya. Dan kita bisa melihat tadi ketika disapa satu-satu, ini ketua umum parpol ini sebagian besar bisa kita lihat ada di barisan kabinet ya, menduduki jabatan sebagai menteri. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tadi Pak Prabowo beberapa kali kan di pidatonya itu menegaskan ya, demokrasi Indonesia atau demokrasi ala orang Indonesia lah, kira-kira gitu. Bukan demokrasi yang suka gontok-gontokan, kan juga sering apa ya. Nah, saya kira memang kebutuhan kita dalam berdemokrasi ya itu hal yang esensial. Itu satu yang harus kita saya kira kita setuju dengan itu ya. Tapi pertanyaannya kan orang selalu bertanya, demokrasi yang cocok untuk Indonesia kayak apa? Sebenarnya negara kita ini complicated ya, Mona. Bayangkan ya, ini negara kesatuan, wilayahnya arsipelago ya, kepulauan. Bangsanya banyak sekali, bahasanya banyak sekali gitu ya. Dengan berbagai latar belakang masalah di berbagai wilayah ya, dari masa lalu sampai masa sekarang. Artinya kalau tidak menganut konsep unitary state atau negara kesatuan itu sendiri akan menjadi persoalan ya. Sehingga di masa-masa revolusi kemerdekaan itu kan sempat ada debat tuh. Kita ini negara kesatuan atau negara serikat, yang kemudian kan ramai kan gitu. Pilihannya balik lagi ke kesatuan. Tapi kemudian kan ternyata kita juga butuh demokrasi. Nah, demokrasi yang kayak apa yang kemudian cocok untuk negara kita. Nah, kalau di masa lalu itu kan demokrasi perwakilan, di masa Orde Baru kita pernah merasakan itu ya. Dan itu kan kemudian terjadi penumpulan-penumpulan gitu ya. Terjadi elit-elit ini yang tertentu aja yang kemudian mengalami mobilitas, dan kemudian bahkan sentralisasi kekuasaan oleh zaman itu Pak Harto. Nah, kemudian masa reformasi kan bergeser, tuntutan liberalisasi. Dan kita sudah merasakan itu sampai hari ini. Ya, bahkan demokrasi yang model dipilih langsung, termasuk presiden kita semua 3 periode terakhir ya, itu kan dipilih langsung oleh rakyat ya. Artinya apa? Rakyat punya kuasa langsung untuk memilih sosok yang kemudian menjadi pemimpinnya. Bahkan Amerika saja sampai hari ini itu masih menerapkan sistem electoral college. Jadi presiden Amerika itu nggak dipilih langsung oleh rakyatnya, tapi ada elektor, ya negara bagian yang representatif yang kemudian menentukan pilihannya itu. Indonesia itu sudah sangat luar biasa revolusioner. Nah, tetapi dalam konteks ini ini kan mekanisme elektoral ceritanya. Yang kita kemudian bergerak perlahan-lahan untuk membangun diri atau mengembangkan diri adalah bagaimana kira-kira gitu ya mekanisme demokrasi itu bisa membawa cita-cita dan nilai-nilai yang kita harapkan. Kesejahteraan, keadilan dan seterusnya. Nah, ini yang kadangkala berbenturan dengan apa? Kebijakan, mekanisme pengambilan kebijakan, ya, kemudian regulasi yang ditetapkan, ya, untuk program-program bangunan. Dan ini yang kita saksikan kan tentu saja masih ada kelemahan-kelemahan. Nah, tetapi terlepas dari kelemahan itu, kalau kita tidak ada konsensus, kita tidak ada kesepakatan, maka apa? Kita tidak bisa berjalan ke depan kan? Akhirnya apa? Yang terjadi hanya sekedar debat, sekedar keramaian-keramaian, ya, tidak ada kemudian
apa yang harus dilakukan untuk katakanlah membawa bangsa ini maju. Dan saya kira tadi Pak Prabowo memberikan ya katakanlah pidatonya beberapa hal yang menjadi prinsip dari demokrasi kita. Walaupun memang ya ini salah satu, kalau kita ini kan sistem presidensial ya, dengan multi ekstrem sistem partai ya. Jadi partai dengan sistem kepartaian yang ekstrem, partai yang banyak sekali. Makanya kalau presiden kemudian dalam sistem presidensial kayak gini, maka kelemahannya dia bisa menjadi sangat lemah atau sangat kuat, ekstrem. Ya, kalau dia sangat lemah seperti apa? Kalau dia tidak punya dukungan elit partai. Oke. Nah, kalau dia sangat kuat bagaimana? Kalau dia bahkan didukung oleh mayoritas atau bahkan semuanya. Ya, seperti yang terjadi saat ini. Nah, dalam konteks ini kan mayoritas. Ya, walaupun PDIP itu setengah tidak mendukung secara formal, tapi mendukung juga secara informal. Iya. Kan gitu. Ya, susah mengatakan itu ya. Tapi di sini kemudian ada risiko-risikonya ya, Mona ya. Ketika misalnya baguslah didukung oleh banyak elit, kemudian agenda-agenda itu bisa dimaksimalkan. Tetapi kalau kemudian presiden, menteri, kabinet dan seluruh pengelola kekuasaan itu makin miopik terhadap suara-suara dan harapan publik, kadangkala itu disadari atau tidak, sengaja atau tidak, ini yang kadangkala terjadi deviasi. Tidak ada yang mengawasi juga saat ini. Tidak ada yang mengawasi, legislatif juga tidak ada yang mengkritik, gitu ya, atau kritik itu tidak sampai ke mereka. Artinya ke parlemen, ke partai. Yang terjadi apa? Dampaknya adalah masyarakat kemudian mencari artikulasi, suara-suara itu diartikulasikan, diekspresikan dan tumpah ke jalanan. Platform media sosial juga. Ada dua. Satu platform media sosial dalam bentuk meme, satir dan seterusnya yang sering kita lihat. Yang kedua adalah demonstrasi jalanan. Ya, kemarin kan kita simak misalnya contoh yang demo ya, kenaikan PBB di Pati itu ya. Yang secara natural kita lihat banyak sekali yang turun ke jalan menolak itu. Jadi ini juga menjadi tantangan tentunya ya. Saya kira kalau kita simak dari pidato Pak Presiden tadi, banyak agenda-agenda besar yang pengen dia wujudkan ya. Misalnya dengan astacitanya, kemudian dengan koperasi desa dan lain-lain. Tetapi kan kadangkala gitu ya, apa yang dihadapi masyarakat itu nyata, dan problem nyata itu harus kita cari solusinya secara cepat. Ya, contohlah sederhana ya, ada mekanisme baru yang kemudian coba dibangun ya terkait dengan koperasi. Ya, yang diharapkan tadi misalnya masyarakat bisa beli ini dengan murah di koperasi desa, ada yang produk bersubsidi ya, secara tepat misalnya seperti itu. Ada kemudahan-kemudahan. Tapi fakta di lapangan kayak apa nantinya gitu ya. Ketika misalnya koperasi desa masih kesulitan beroperasi, ya, atau bahkan masyarakat punya persepsi yang berbeda nih terkait koperasi desa seperti itu. Dan hal-hal seperti ini yang saya kira gitu menjadi PR-PR yang dalam jangka dekat saya kira itu akan perlu ya dicari solusinya seperti itu. Oke, jadi tadi disampaikan sistem demokrasi yang dianut oleh Bapak Presiden Prabowo adalah demokrasi kesatuan, yang artinya merangkul semua pihak agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga berkualitas ya, tidak disibukkan dengan hal-hal mungkin yang bagi pemerintahan akan mengganggu jalannya bagaimana mereka bekerja. Sehingga tadi juga sering disinggung terkait bagaimana apa yang kita kerjakan ini pada akhirnya adalah untuk rakyat. Untuk itulah dibentuk berbagai program kebijakan yang populis seperti sudah Mas Nyarwi sampaikan tadi ya, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga sekolah rakyat tadi juga sempat disampaikan. Nah, program-program ataupun kebijakan populis ini apakah benar-benar bisa tepat sasaran dan menjadi solusi bagi masyarakat, Mas? Begini, program populis itu penting. Kenapa? Karena masyarakat memang ada selalu dalam struktur masyarakat itu mayoritas. Itu kan kita kayak piramida begini ya. Yang di bawah ini jumlahnya lebih banyak. Dan yang punya masalah di bawah jauh lebih kompleks itu lebih banyak. Maka apa? Kadangkala kekuasaan itu dituntut untuk hadir. Paling terdekat adalah menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan mereka ini secara elektoral jumlahnya juga lebih banyak. Kan gitu. Nah, sehingga populisme itu juga dibutuhkan oleh penguasa untuk apa? Untuk menjaga basis legitimasinya. Tetapi harus diingat, kadangkala kebijakan populisme yang tidak tepat, ya, yang bisa juga bias elit, bisa juga terlalu mengikuti masyarakat, misalnya keinginan masyarakat tanpa teknokrasi yang bagus, itu juga bisa menjadi bom waktu. Ya, contohnya beginilah. Misalnya contoh, kalau sifatnya hanya membantu saja dengan bansos dan seterusnya, ya bisa memberikan solusi dalam jangka pendek. Tapi kadang-kala kan dalam jangka panjang tidak bisa. Masyarakat butuh fondasi kemampuan ekonomi.
ya, butuh kemampuan misalnya untuk kemandirian ya, dalam berbagai, tidak bisa disuapin terus gitu ya, kira-kira gitu, nggak bisa dikasihkan terus. Ya, juga harus diajari skill mancing gitu ya, untuk dapat ikan. Memanfaatkan kailnya. Seperti itu. Nah, Pak Prabowo tampaknya berusaha menggeser itu kan dengan Koperasi Merah Putih, ya, supaya untuk menjadi penggerak ya, roda penggerak ekonomi yang ada di wilayah kelurahan, pedesaan seperti itu ya. Tadi dasarnya misalnya Undang-Undang Nomor Pasal 33 seperti itu. Tapi ini kan seperti mengajari masyarakat untuk berpikir dengan cara baru, ya, memberikan kail. Ini kail nih, coba kalian belajar mancing ikan kan gitu. Nah, masalahnya adalah tidak semua tempat ada ikan. Tidak semua tempat mudah untuk cari ikan. Oke, kan gitu. kalau begitu apakah mekanismenya sudah dirasa pengelolaannya ini baik atau struktur birokrasinya ini sudah mumpuni untuk bisa menerapkan kebijakan itu, Mas? Ya, saya kira ini butuh suatu pendekatan yang spesifik juga ya. Kajian juga. Kajian, walaupun hari ini untuk kajian itu termasuk kena efisiensi ya. Tapi yang jelas adalah yang dibutuhkan di situ inovator. Orang-orang inovator kalau dalam dunia civil society itu adalah ya orang-orang yang memang bukan hanya think tank, tapi punya aktivisme di dalam menggerakkan perekonomian rakyat, ya, perekonomian masyarakat. Kalau di zaman dulu itu kan sebenarnya banyak muncul komunitas-komunitas itu. Kalau kita masih ingat ya, zaman dulu almarhum Pak Adi Sasono misalnya, ya, itu kan salah satu ya orang di masa Orde Baru yang cukup getol bicara koperasi. Tapi harus melibatkan mereka-mereka ini ya? Ya, orang-orang yang memang punya concern, punya pengalaman, bahkan punya istilahnya aktivisme yang nyata ya, mendampingi itu ya. Kapasitas. Betul, dan kita tidak bisa dengan mengandalkan sekedar misalnya hanya pembinaan yang sifatnya. Saya kira itu menyulitkan. Karena apa? Karena bayangkan ya Mona ya, ini yang tadi Pak Prabowo itu bicara dari pasal 33, ya, yang kemudian bicara bumi alam kaya seterusnya dikuasai ya. Itu satu dulu, ya. Artinya kemudian diterjemahkan ya, kemudian salah satunya membangun fondasi koperasi desa. Ini kan ide yang dasarnya epistem. Epistem itu nilai yang mengikat orang. Kita harus setuju dulu dengan nilai ini. Punya preferensi pada nilai ini. Oke, setelah setuju ngapain? Kita wujudkan itu nilai. Iya, dengan cara... Ini kan kata-kata di atas kertas. Iya. Oke, bagaimana kata-kata ini bisa kita wujudkan dalam dunia nyata, kan gitu. Ini hal yang ideal, tapi nggak ada nih di dunia nyata. Maka kita harus wujudkan itu. Nah, di sini membutuhkan komunitas epistemik sebenarnya saya sebut, yang dia bisa mengawal ide ini menjadi kenyataan. Itu. Baik. Itu kira-kira. Baik, kita harus cukupkan di sini dulu Mas Nyarwi, karena setelah ini kita harus jeda isoma dan setelahnya juga pada pukul 13.15 nanti dijadwalkan pemirsa pembukaan rapat paripurna DPR ya. Dan setelahnya mungkin kita akan mendengarkan bersama pidato sidang nota keuangan, nanti juga akan hadir Pak Presiden. Mudah-mudahan kita bisa menyimak terkait dengan kebijakan soal yang lainnya ya Pak, yang tidak kalah penting untuk kita cermati, antara lain mungkin dan antara kemudian juga ada penegakan hukum. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Sama-sama, makasih Mona. Pemirsa, sekian Breaking News NTV. Kita akan kembali usai jeda isoma. Terima kasih, sampai jumpa.